Hai hai hai. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 5. 1 Samuel pasal 5. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenhaezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon, Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu. Demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Dengan tema tekanan sebagai undangan ilahi. Orang Filistin menang dan merampas tabut Allah. Apakah dengan begini Dagon, Allah Filistin, telah mengalahkan Tuhan, Allah Israel? Setelah mengalahkan orang Israel, orang Filistin membawa tabut Allah ke Asdod dan menempatkannya di kuil Dagon pada ayat 1-2. Namun, keesokan harinya, patung Dagon ditemukan jatuh di hadapan tabut Tuhan. Dan hal itu terulang pada keesokan harinya lagi. Patung itu jatuh sampai rusak parah pada ayat 3-4. Lalu Tuhan menimpakan penyakit borok ke atas penduduk Asdod. Karena penderitaan itu, mereka memindahkan tabut Allah Israel ke Gad pada ayat 6-8. Namun penduduk Gad juga mengalami penderitaan yang serupa. Ketika tabut itu dikirim ke Ekron, penduduknya panik dan menolak karena mereka tidak ingin binasa pada ayat 9-10. Akhirnya, orang Filistin sadar bahwa tabut Tuhan membawa tekanan yang sangat berat dan tidak bisa tetap tinggal di tengah-tengah mereka pada ayat 11-12. Tabut Allah bukan sekedar benda keramat, melainkan lambang konkret
bahwa Allah sendiri hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Allah bukan hanya memberikan penghiburan dan berkat, terkadang juga membawa penghakiman dan kutuk bagi umat yang tegar tengkuk. Israel mengalami kekalahan bukan karena Allah lemah, tetapi mereka hidup dalam kejahatan, bukan ketaatan, dan mengandalkan simbol, bukan Allah sendiri. Allah membiarkan tabutnya dibawa ke kota Filistin untuk menunjukkan kuasanya atas Dagon dan orang Filistin. Semua tekanan atas mereka memiliki satu tujuan, yaitu menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, yang berdaulat dan layak dihormati oleh semua bangsa. Saat hidup penuh tekanan dan kita merasa seperti kalah perang, mungkin Tuhan sedang mengundang kita untuk mengenalnya dengan benar, agar kita kembali menghormati kehadirannya di tengah-tengah kita. Pertanyaannya, maukah kita mengoleksi dan memperbarui diri? Pertobatan sejati lahir dari hati yang takluk dan taat kepada Allah, yang mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan atas seluruh hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh bangun dan kami boleh merenungkan firman-Mu kembali. Kiranya dari firman pada pagi hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus bisa mengoreksi diri kami dan memperbarui diri kami. Kiranya Engkau mampukan kami untuk kami dapat terus taat kepadamu dan menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.